Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program siaran budaya RRI Takengon. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimana saja Anda berada, kita berada di Danau Lutawar. Danau Lutawar yang satu-satunya berada di Aceh yang menyimpan banyak potensi ikan khas Danau Lutawar. Salah satunya adalah ikan depik. Pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada, para nelayan menangkap ikan depik dengan berbagai cara. Salah satunya dengan media tangkap, yaitu menggunakan didisen. Pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada, apa itu didisen? Kita akan berbincang dengan salah seorang nelayan, berjumpa dengan Bapak Aman Tijas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Bapak hari ini, Pak? Sehat-sehat. Iya, baik. Tentu pendengar dan pemirsa RRI Net akan mengetahui cara menangkap ikan depik ini di Dedesen. Itu bisa Bapak sampaikan? Alhamdulillah. Penjelasannya dari dasar kita ambil Ya. bahwa Dedesen ini itu penangkapan secara alam yang tidak akan mengganggu dalam proses pengembangbiakan depik. Ya. Karena Dedesen ini penangkapan yang dari zaman dulu sampai sekarang ini dia alami dia. Nah, jadi kita kembali dulu sebentar masalah apa arti Dedesen. Dedesen, ya betul. Jadi secara bahasa Gayo Dedesen itu adalah sama dengan disama-samakan. Dedesen. Dedesen, Ya. disama-samakan. Disama-samakan. Maksudnya disama-samakan dengan alam. Karena misalnya danau laut tawar ini kadang-kadang ada musim kemarau, dia airnya menyusut. Betul. Kemudian musim hujan, Ya. airnya apa Naik. Nah, jadi disesuaikan dengan itu. Di Makanya zaman dulu istilahnya Dedesen, artinya disama-samakan gitu ya, Pak, ya? dengan situasi dan keadaan danau ataupun alam. Itu yang maksudnya. Itu yang disebut dengan Dedesen. Ya. Kemudian sekarang proses Dedesen ini terutama khusus dia untuk ikan depik. Ikan depik ini ada musimnya. Iya. Kadang-kadang dia tidak menentu. Iya, betul. Karena sama dengan musim betelor. Dia musim betelor itu kadang-kadang dia musim kemarau juga bisa, musim hujan juga bisa. Iya. Cuman punya waktu dia. Biasanya itu pengalaman yang dari dulu-dulu Iya. dia baru dia istilahnya betelor dia ke pinggir. Nggak pernah kejadian bertelur di tengah. Satu. Caranya bertelur ke pinggir ini dia mencari air dingin. Iya. Kebetulan Dedes ini airnya dari gunung. Dari gunung yang di atas gunung tuh airnya yang tidak tercemar. Tidak tercemar sama sekali. Dia dari bawah dari tanah dia mengalir sama dengan ini. Iya. Ini pun ya kan. Iya. Kemudian masalah depik ini dia waktunya itu nggak bisa ditentukan musimnya. Iya. Jadi dia Tidak ada istilah harus bulan nggak ada. Gitu, ya, Nah, cuman dia satu keajaibannya dia kalau istilahnya di bilangan ganjil, khususnya bilangan Arab. Iya, Pak. 1, 3, 5, 7. Nggak mau dia di bilangan genap. Iya. Karena dia mungkin musim betelor itu musim bulan. Iya. Ya. Betul. Satu. Yang kedua, perawatan agak berat kalau di sini. Dia harus bersih dan batunya pun terpeseal dia. Batu-batu ini memang kita dapatkan dari danau ini. Dari danau ini, dari pinggir-pinggir tuh kita ambil sikit-sikit gitu kan. Iya, betul. Jadi makanya ini ada bertumpuk, ini banyak batu di sini. Ini kadang-kadang makanya dibilang Dedesen ini disama-samakan. Iya. Jadi kalau misalnya musim pasang, ditaruh batu, ditinggikan, tinggikan. Kalau musim kemarau diambil batunya, memang ya. didalamin. Makanya mungkin zaman dulu dibilang Dedesen. Karena agak sedikit butuh waktu. Betul, iya benar. Betul. Ya, benar. Kita melihat di sekitar kita danau. Apakah ini memang langsung dari danau ikan itu datangnya ke media ini atau ke Dedesen yang ada di depan kita, gitu ya, Pak ya? Langsung dari danau. Cuman di danau ini yang merupakan karena depik ini ada dua jenisnya. Bentuknya dua. Yang satu putih, agak pemutih dia. Yang satu hitam. Jadi kalau yang hitam tuh yang masuk ke dalam Dedesen. Kalau yang putih-putih itu jarak kurang dia. Jadi dari situ secara logika
Ya depik di tengah nih kadang-kadang kalau nggak musim depik nggak ada nampak dia. Atau di pinggir-pinggir ini kalau sekarang ini kan nggak musim, nggak ada nampak. Ya, walaupun tadi sekilas kita lihat ada beberapa ikan, tapi itu bukan ikan depik. Bukan ikan depik. Jadi ikan depik ini khas dia, agak hitam dia di belakang, di punggungnya. Ya, tapi kalau yang biasa yang berkeliaran itu ikan depik yang sekarang ini ada istilahnya cangkul. Cangkul itu kalau bahasa Indonesia cangkrang kan? Iya, betul. Cangkrang namanya. Iya. Bapak Aman Pijas, ini berapa lama kita membuat media Didison ini ya Pak? Ini kalau misalnya dalam setahun ini kan ini udah turun temurun udah. Iya. Dari dulu zaman dulu. Bapak tinggal ya merawat gitu kan. Merawat. Misalnya kalau ini kan pakai tong ini pakai papan. Betul. Jadi kadang-kadang 4 tahun sekali diganti karena udah pembusukan kan. Proses alam pembusukan. Iya benar. Okay. Pak, secara tradisional banyak mengatakan musim depik itu kalau ada hujan gerimis itu sudah dinamakan oleh masyarakat sekitar ini dengan musim depik. Apakah itu juga? Enggak tentu juga. Tidak tentu juga. Enggak tentu juga. Dengan angin katanya anginnya dari arah danau itu berarti musim depik begitu. Enggak tentu juga. Karena begini. Alam Danau Laut Tawar ini begini, kadang-kadang dia musim itu kalau panas, airnya panas. Sekarang ini nggak musim dia, dingin air tuh. Bisa kita coba nanti kan, di dasar air tuh dingin. Betul. Dan ketinggian airnya itu apakah harus kita ketahui berapa sentimeter atau apakah secukup semata kaki saja begitu Pak? Enggak juga, karena dia mencari air dingin dan tempat-tempat yang dangkal. Memang harus dengan suhu yang begitu dingin. Kalau ini kedinginannya mungkin sekitar 15-14 derajat Celcius. Betul kan kami bisa menggambarkan kepada pendengar dan pemirsa RRI Net bahwasanya di belakang kita ini ada bebatuan yang airnya tentu akan mengalir langsung ke bawah-bawah bebatuan ini dan ke media Didison ini begitu ya Pak ya. Betul. Tentunya kalau nanti kita bakal mengetahui bagaimana cara penangkapan ikan depik ini, tentu nanti Bapak akan bisa menunjukkan ke para pendengar dan pemirsa RRI Net untuk nanti begitu ya Pak ya. Iya betul. Suka dukanya barangkali nih Pak ketika mempunyai Didison ini, karena kan seperti Bapak katakan tadi di danau ini kan akan banyak sekali kita dapatkan media tangkap ada cangkul dan sekarang lagi banyak dibincangkan mengenai cangkul Padang tadi itu ya Pak. Ini dengan adanya cangkul ini merusak tidak Pak endemik depik kita gitu? Sebenarnya kalau merusaknya ya enggak juga merusak. Cuman begini, kadang-kadang kalau cangkrang ini atau cangkul ini tadi, dia sebelum bertelur udah ditangkap di tengah. Seperti umpamanya jaring. Jaring itu kan sebelum bertelur dia. Tapi kalau udah ke pinggir, dia udah bertelur. Jadi masih bisa berkembang. Kalau di tengah itu ditangkap kan belum bisa berkembang karena dia belum bertelur. Iya. Memang ada khusus khas dari Danau Tawar ini begitu ya Pak ya. Apa yang kiranya bisa pendengar mengetahui lagi dengan media-media yang seperti kita lihat sekarang ini, penangkapan ikan depik yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kita itu perbedaannya seperti apa Pak? Perbedaannya begini, sekarang ini karena ada cangkrang nih istilahnya cangkul, itu yang kecil-kecil udah ditangkap sebelum berkembang ya. Satu, yang kedua kadang-kadang ikan itu belum bertelur, udah ditangkap, sehingga kan tidak berkembang lagi. Nah, kalau Didison ini enggak, dia bertelur dulu, baru masuk ke dalam Didison karena dia mungkin bertelur dulu lah, baru dia masuk. Telurnya di pinggir dia bertelur. Iya. Bapak, sekarang ini kita membaca atau juga mendengar dari beberapa pihak bahwasanya depik ini sekarang sudah bisa dibudidayakan. Apakah akan menghilangkan cara Didison ini atau bagaimana? Begini. Ya. Itu pernah dulu percobaan dari Kanwil Banda Aceh. Dari Kanwil Perikanan Banda Aceh dulu, yang ingat Bapak dulu yang namanya Insinyur Taharudin.
Itu udah pernah dicoba, dikembangkan, diternakkan, tapi nggak bisa berhasil. Karena kalau ikan depik itu masuk ke dalam dedesan ini pun paling bertahan 2 hari 3 hari. Itu habis itu mati. Itu suatu keanehannya kan. Dan nggak pernah kejadian seperti Bapak umpamanya sekarang ini udah mungkin 20-30 tahunan udah ini aja kerja. Sudah menekuni ini kan. Karena ini warisan dari orang tua yang nggak bisa saya tinggalkan. Sejarahnya panjang. Betul. Kalau kita berikan media lain, umpama ada penerangan, itu juga akan mengganggu ikan depik ini sendiri di dedesan ini, Bang? Kalau itu enggak, kadang-kadang dia begini. Ada musim-musimnya, kadang-kadang harus pakai lampu. Kalau malam hari. Kadang-kadang enggak. Memang secara alami. Secara alami dia. Sekarang kita lihat begitu ya, Pak? Ya. Jadi kadang-kadang ada sebagian bertanya, kenapa enggak ini bukan kayu? Bukan semen. Seharusnya kan semen permanen terus dibikin. Tapi itu enggak bisa. Memang dia harus alam. Jadi kok tidak masuk dedaunan kotor dan enggak boleh. Jadi kadang-kadang begitu datang ikan depik itu, pas begitu mau masuk dia ke dalam desa sini, kita masukkan kaki kita di situ pun gigi dia. Dia sudah seperti berbicara dengan kaki aja kita masukkan gitu kan. Pokoknya agak apa dia lah, enggak apa. Kalau istilahnya pakai media lain untuk menangkap ini, mungkin kita pinggirkan terlebih dahulu. Gerbukan urang meluga udah pertama. Cara pembersihnya ya memang, tapi sesudah habis depik atau sebelum depik itu ada tandanya kan. Kadang-kadang sebelum 2 hari lagi belum datang musimnya, dia udah ada berkeliaran 1, 2, 3 itu di depan, baru kita bersihin. Jadi pas kita istilahnya sebelum datang tamu kita gelar tikar gitu. Ya begitulah kira-kira. Jadi kalau misalnya di situ tamu datang, di situ baru kita gelar tikar atau itu. Sekarang depik sepertinya sudah mulai ukurannya mengecil, Pak. Apakah ini juga karena banyaknya istilahnya penangkapan di sekitar Danau Hulu Tawar ini yang menggunakan barangkali ada pakan atau makanannya yang kemungkinan gitu ya kan, pencemaran apa segala macam sehingga dia makanannya kan. Jadi memang betul depik sekarang ini agak mengecil dia. Walaupun sudah masuk ke dedesan ini. Dan berbeda dengan dulu. Kadang-kadang sekarang bedanya antara depik cangkul yang di tengah sama depik di sini ada bedanya rasa. Kalau dulu memang depik di sini nggak begitu pahit. Sekarang ini udah mulai pahit ya. Mungkin karena faktor mungkin pencemaran lingkungan apa segala macam, gitulah. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, nantinya akan ditunjukkan oleh Bapak Aman Pijas bagaimana proses penangkapan dari ikan depik ini. Namun sebelumnya saya coba bertanya dulu nih Pak, kalau menangkap atau secara dedesan ini berapa banyak yang bisa kita tangkap dibandingkan dengan penangkapan secara alami di sekitar Danau Hulu Tawar? Terima kasih. Begini, dia musim depik itu kadang-kadang sampai 2 hari. Cuman waktu dia bertelur itu enggak lama, paling-paling 1 jam 2 jam. Itu dia mabuk, istilahnya mabuk dia masuk. Habis itu masuk, tapi enggak begitu apa dia. Setelah bertelur, dia akan meninggalkan telurnya di dedesan ini, Pak? Dia kadang-kadang ya kalau kita ambil kan apanya ikannya, dia telurnya, tapi dihanyutkan oleh air yang ada di sini kan, mengalir ke danau lagi. Apakah perbandingan banyaknya penangkapan di danau secara tradisional dibandingkan dengan menangkap kita di dedesan ini, seberapa banyak barangkali ini Pak? Di danau ini kalau kita tangkap pasti sudah bercampur dengan ikan-ikan lain. Ya benar. Di sini kan begini, kadang-kadang hasil tangkapan itu dalam satu musim, entah 2 hari 3 hari sekali musim itu. Itu kadang-kadang sampai dalam satu dedesan itu sampai, kalau di sini kan ukurannya kaleng atau istilahnya liter kan, tapi nggak pakai kilo. Kalau kita pakai kilo, satu kaleng itu sekitar 16-17 kilo.
Itu tergantung, kadang-kadang ada air, ada apa Iya, kan, betul, betul. kering basahnya. Itu rata-rata tergantung dengan air yang ada. Airnya yang dari gunung. Dari gunung, iya. Nah, kalau besar airnya mungkin dalam ini ukurannya 1 meter kali 4 meter. Itu kalau misalnya kedalamannya sampai 1 meter, itu bisa 10 kaleng, 15 kaleng. Jadi tergantung dia musimnya banyak. Kadang-kadang gini dia musim depik, tapi kadang-kadang ya nggak banyak dia ke pinggir. Nah, paling-paling misalnya 1 kaleng, begitu-gitulah, 1 dirisan. Kita ini ada 4. Iya. Nah. Jadi di danau ini sekarang ini berapa banyak lagi apa nih istilahnya petani atau nelayan yang punya didisan ini nih, Pak? Nah, didisan mungkin kalau dari pesisir Danau Laut ini, mungkin di sebelah nih, ini berarti utara ya. Utara, seberang sana selatan. Yeah. Kalau di selatan sana nggak ada didisan. Karena begini, dia airnya ada, tapi udah pencemaran melalui sawah apa segala macam. Kalau di sini yang ada, satu lagi begini, kalau yang di sebelah sana airnya lebih besar ke daerah Hisak mengalir, karena lebih rendah Hisak daripada. Rendah di sana ya, Pak. Nah, tapi makanya kenapa di sini paling besar, lebih rendah sini daripada Simpang 3 daerah Beden apa segala macam. Lebih rendah ini. Jadi air yang kalau di sebelah utara nih, pesisir nih, dari Bintang sampai ke Kebayakan, itu lebih besar di daerah ini daripada dari sana. Di sana lebih rendah Hisak. Jadi ya, kebanyakan ke Hisak air itu mengalir. Berarti mempengaruhi juga. Mempengaruhi juga kan. Kemudian karena di sana banyak kampung apa persawahan. Pesisir sebelah selatan. Ya. Jadi itu udah pencemaran. Ya. Pak, banyak yang mengatakan harga depik ini cukup mahal gitu ya, Pak ya. Sampai hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menikmati masakan ikan depik itu karena mahalnya ikan depik. Ini apakah karena proses-proses yang tadi Bapak sampaikan begitu? Iya, kemungkinan begini. Sebenarnya patokannya kadang-kadang begini. Ini kadang-kadang ya pedagang lah ya. Itu udah politik pedagang itu kan. Kadang-kadang dari penangkap dia beli 50 dia jual. Kadang-kadang sampai 100. Karena termasuk ikan langka gitu. Iya, betul. Solusi apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh para nelayan di zaman sekarang begitu banyaknya di sekitar danau ini penangkaran atau istilahnya cangkul tadi itu penyangkulan dengan juga pemberian ikan makanan ikan secara besar-besaran begitu, Pak? Begini, kalau sebenarnya seperti cangkul tadi atau cangkrang tadi itu jaringnya agak dibesarkan supaya jangan yang kecil-kecil itu tertangkap. Karena itu entah jadi ikan depik atau ikan apa segala macam, karena jenis ikan semua ikan terangkat dia. Jadi ikan mujair, ikan apa segala macam. Jadi yang penting itulah jaringnya itu dibesarkan apanya. Apa istilahnya itu jaraknya itu kan dibesarkan supaya yang ketangkap yang besar-besar aja, yang kecil itu maunya jangan ditangkap gitu kan. Begitu. Tapi kalau kami di sini nggak ada pengaruh. Kebetulan musim ikan depik ini kadang-kadang dalam 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun sekali, kadang-kadang mau total nggak ada. Ini udah 5 tahun ini. Tahun ini kurang dia. Kurang memang. Mungkin karena sudah mulai banyaknya penduduk di sekitar danau ini. Ya kemungkinan juga iya juga. Cuman ya soalnya perkembangannya itu kan beda. Maksudnya begini, ikan depik yang bertelur ke pinggir itu berbeda dengan depik-depik yang kena jaring di tengah. Jauh kali bedanya tuh. Jadi kadang-kadang sekarang ini konsumen tertipu oleh pedagang. Oh ini kan depik, ini kena didisan. Padahal itu kena jaring, dia taruh di atas tuh 4, 3, 5 ikan itu di atas yang seolah-olah dari didisan. Kan gitu. Yang banyaknya sekarang begitu. Iya, baik.
Jadi seperti tadi kita sampaikan, Bapak akan bisa menunjukkan kepada pemirsa kita bagaimana cara penangkapan ikan depik ini dari Didison langsung begitu ya Pak ya? Iya. Iya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, kita akan mengikuti Bapak Aman Pijas bagaimana proses untuk penangkapan ikan depik tersebut. Dan pendengar juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, tadinya kita berbicara mengenai ikan depik yang bisa diolah berbagai beragam cara, berbagai olahan. Ada yang depik pengat, kalau dari Gayo pasti sudah tidak asing lagi, dan juga diolah dengan cara masam jing, digoreng juga boleh. Namun nanti kita akan mengetahui bagaimana cara proses pembuatan depik dedah yang akan diperlihatkan oleh tim kami, kerabat kerja dari RRI Net. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, seperti yang tadi disampaikan, kita akan melihat proses dari penangkapan ikan depik tersebut. Di sini terlihat bebatuan yang tentu seperti yang di awal diceritakan oleh Bapak Aman Pijas. Dari bebatuan ini mengalir air turun ke bawah, dan di bawah terlihat Didison dengan air yang begitu jernih, dan akan diperlihatkan oleh Bapak bagaimana cara penangkapan ikan depik di Didison ini. Silakan Bapak, cara penangkapan ikan depik ini di Didison ini. Silakan Pak. Terima kasih. Ini bentuknya gini. Ya. Ini namanya tudung. Tudung itu untuk pelindung supaya dia dingin. Tetap dingin. Tetap dingin, tidak kena sinar matahari. Ya. Jadi airnya tetap dingin. Kemudian ini air yang mengalir dari sini dari dasar, dari batu. Dari bebatuan mengalir ke sana. Jadi ikan itu datang mencari air dingin. Betul. Lalu masuk, namanya ini istilah Gayunya senggapa atau istilahnya bubu. Bubu ini bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Memang sudah dibentuk. Sudah dibentuk itu. Kemudian di sini pakai alante, jaring, yang supaya jangan dia ke belakang lari. Iya, di sini betul. ini panjangnya di sini sekitar 4 meter, lebar 1 meter. Iya. Jadi di sana itu ada istilahnya besar kecil, tergantung air. Kalau besar airnya namanya di sana itu besar ya. Tapi kalau seperti itu ada sebagian kita punya itu ke airnya kecil dari gunung. Nah, dia mau masuk kemudian ke dalam. Di dalam dia betelor yang masuk yang betelor. Jadi kita lihat situasi. Kalau perasaan kita di depannya sudah berkurang karena di sini sudah penuh. Nah, kita ambil sebagian. Entah berapa, umpamanya separuh atau sepertiga, 2/3, gitulah kira-kira. Nah, jadi cara mengambilnya di sini ada istilahnya serok atau dorong ke bahasa Gayo. Ini serok, ini bentuknya. Ini bentuknya. Kebetulan ada ikannya ini sedikit ini. Betul. Jadi kita ambil sampai kadang-kadang penuh ini. Ini air ini cukup dingin sekali ya Pak? Ini dinginnya air ini rata-rata kadang-kadang 15, 14 atau 13 derajat Celcius. Dingin sekali. Jadi ini pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, ini adalah ikan depik yang sudah ditangkap dari tempat Didison atau tempat penangkarannya lah, boleh dikatakan. Iya, benar. Ya, Pak, bahasa umumnya. Ini adalah ikan depik yang sudah ditangkap dari Didison Bapak ini. Walaupun istilahnya tidak seperti hari biasa. Hari biasa karena nggak ada musim ya. Iya, baik. Cukup menarik sekali untuk kita mengetahui cara penangkapan ikan depik ini tadi, yang hanya bisa didapatkan di waktu-waktu tertentu saja. Jadi dengan penangkapannya dari dalam Didison ini dengan serok. Ini biasanya kalau kita serok begini udah penuh, sekali angkat gini 1 kaleng ini. Satu kaleng. Kalau pas kita angkat pas 1 kaleng. Kalau diisikan ke dalam jerigen pas 1 jerigen penuh, jerigen besar. Itu kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat situasi, kalau udah penuh kita ambil separuh atau gimana. Iya.
pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada, seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya ikan depik yang sudah ditangkap dari Didison ini nanti kita akan olah. Kebetulan untuk sekarang ini kita akan mengolahnya dengan cara ikan depik ini didedah. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, seperti yang tadi saya sampaikan, di depan saya ada ikan depik yang akan diolah. Ikan depik yang akan diolah ini yaitu ikan depik dedah. Yang sebelumnya ikan depik ini bisa diolah dengan berbagai cara, yaitu bisa diolah dengan masam jing, ada juga diolah dengan pengat, dikatakan seperti itu oleh masyarakat dataran tinggi Gayo. Dan pendengar RRI Net di mana saja Anda berada, saya juga bersama dengan narasumber, yaitu kalau saya memanggilnya kakak, ada Kak Rora yang akan menyampaikan kepada pendengar proses dari pembuatan ikan depik dedah ini, yang tentu bumbunya, cara pengolahannya, dan menunjukkan kepada pendengar apa nama dari bumbu-bumbu tersebut. Iya. Baik, Kak Rora silakan untuk memperkenalkan proses pembuatannya atau menunjukkan dulu apa bumbu dari ikan depik dedah ini. Silakan Kak Rora. Oke, terima kasih Kak Ana. Jadi seperti yang telah disampaikan tadi bahwa ikan depik ini bisa kita olah dengan berbagai aneka olahan, tetapi di sini kita akan coba bagaimana mengolah ikan depik yang dipengat, yang didedah, yang didedah. Jadi mungkin di sini bisa saya sampaikan bahan-bahannya ya Kak Ana ya. Nah, ada bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat dedah depik ini. Di antaranya di sini bisa kita lihat. Ada cabai hijau, kemudian ada bawang merah, ada kunyit, ada cabai rawit, kemudian ada asam jeruk. Kalau di sini namanya asam jering. Iya, asam jering. Nah, ada juga daun gegarang. Ini dipakai untuk tambahan kita pengolahan. Sebagai pewangi barangkali. Iya, hampir seperti daun mint gitu kan. Nah, kalau biasanya kan kalau di ini sering pakai daun mint ya. Nah, kalau di sini khasnya itu daun gegarang. Dia aromanya lebih khas. Iya, lebih khas. Nah, selanjutnya ini ada andaliman. Kalau di dalam bahasa Gayo kita sebut sebagai empan. Nah, ini juga sebagai penambah rasa. Dan katanya ini juga bisa untuk menjadikan bahan pengawet terhadap ikan. Gitu. Jadi ikannya bisa tahan lama. Bisa tahan lama, betul. Masyarakat Gayo menyebutnya ini adalah resep yang paling sederhana. Iya. Tidak mesti harus repot kita mencari bahan-bahan. Iya, betul Kak Ana. Jadi bahan-bahannya ini ada kunyit, ada ini gampang didapat. Kemudian pengolahannya juga cukup sangat sederhana. Sederhana sekali. Jadi ini sudah diproses begitu ya, Kak Rora ya? Ini bahan-bahan yang sudah kita rajang, sudah kita siapkan depiknya juga. Ada garam, kemudian ada air jeruk yang sudah kita peras. Gitu Kak Ana. Jadi ini tidak harus tergantung berapa banyak orang yang akan menikmatinya bumbu-bumbu ini, atau cukup untuk keluarga kecil barangkali, atau tergantung pendengarnya atau jadi berapa banyak nanti mereka olah. Ya tentu sebegitu banyak. Disesuaikan dengan takaran ikan yang ada. Baik, kita akan masak langsung ya Kak Rora. Boleh. Jadi awalnya Kak Ana, ikannya kita lumuri dulu dengan air jeruk. Kakak mungkin bisa aduk-aduk. Oke, boleh kita coba. Oke. Ini adalah ikan depik yang tadi sudah kita tangkap dari Didison Bapak Aman Pijas tadi itu. Iya. Kemudian bubuhkan garam juga secukupnya ya Kak Rora ya. Nanti kalau asin dikirain lain ceritanya ya Kak Ana. Iya, tapi sepertinya kalau sudah kena nasi panas ini akan sangat enak sekali. Iya, baik. Selanjutnya ini bahan yang sudah saya cuci tangan. Oke. Kita yang tadinya sudah sudah kita rajang, sudah kita olah, kita masukkan. kita rajang, mungkin bisa pakai ini Kak Ana. Kita ini bawang dulu. Iya, baik, apa saja bisa. Nyusul kemudian cabai hijau,
Iya, ada kunyit, bawang merah, kemudian yang andaliman tadi atau empan. Iya, betul. Dan sebagian kalau masyarakat dari Takengon ini terkadang bumbu yang dirajang ini bisa diulek juga ya, tapi digiling juga ya. Iya, bisa. Tapi khasnya kalau untuk dedah itu memang semua bumbu itu kita rajang karena kalau diulek nanti jadi pengat dia. Ini yang membuat orang jatuh cinta dengan gayo seperti andaliman atau empan. Andaliman atau empan. Okay. Ini banyak khasiatnya juga katanya. Betul. Kalau ini katanya ada rasa getar di ujung lidah gitu ya. Ada sensasi rasa. Sensasi rasa kan. Oke, baik. Nah, air jeruk sudah kita masukkan. Garam sudah. Garam juga sudah. Kunyit, bawang, cabai, daun gegarang dan empan. Nah, sekarang kita masukkan sedikit air supaya matangnya nanti merata kan. Meresap bumbu-bumbu ini. Tanpa diulek, tanpa digiling tadinya. Semua tinggal dicemplungkan. Sangat sederhana. Ini tinggal kita masukkan ke tungkunya. Iya. Nah, ini kita masak. Ini juga secara gayo sangat di ini. Pinggir danau, secara pinggir danau Kak Ana. Oke, betul. Iya, kita nantikan. Ini berapa lama proses ini masaknya kira-kira ya? 10 sampai 15 menit. Tidak lama. Sampai airnya kering Kak Ana. Jadi ini juga bisa disesuaikan dengan selera. Kadang-kadang ada yang senang kering, ada juga yang sedikit berkuah. Kalau di sini istilahnya lepak-lepak gitu. Nah, jadi begini aja, kita biarkan sampai matang. Mungkin bisa kita tutup. Sambil supaya juga mungkin nasi kita siap untuk ini. Sedang dimasak ya Kak. Ya, jadi begini aja Kak Ana. Jadi kita biarkan dulu sampai dengan matang, kira-kira sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, oke Kak Ana, ini sepertinya sudah menunjukkan gejala-gejala akan masak. Sudah mulai mengering. Seperti yang tadi kita cerita ya Kak Rora ya, ini adalah masakan yang sangat sederhana sekali. Benar. Barangkali Kak Rora tahu kenapa disebut atau disampaikan atau apa bahasanya? Dinamakan masakannya dedah gitu kali ya. Iya, karena menurut informasi yang ada nih, katanya dedah itu bahasa Gayo yang artinya ini belanga tanah ini. Jadi kayak belanga tanah. Belanga tanah berarti belanga tano, uren tanoh kalau gayonya ya, secara gayonya. Jadi dedah itu tanohdah. Dimasak di periuk dari periuk tanah dari bahan dah tadi itu. Makanya disebut dedah. Jadi yang untuk gerabah, bahan gerabah. Nah, ini salah satunya belanga yang dibuat dari bahan tanohdah tadi. Makanya mungkin disebut dengan dedah. Dan masakan ini memang sangat-sangat sederhana karena rempah-rempah yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan juga yang gampang diperoleh gitu. Jadi kita sudah melihatnya sendiri ya, karena ini sudah mulai mengering. Sudah ada aromanya udah kecium. Sudah kita rasakan. Iya. Ini berarti tinggal siap tunggu untuk kering. Dikeringkan dan siap untuk disantap. Sajikan ya. Dengan nasi panas biasanya ya Kak cocok sekali benar. Apalagi ditambah cecah ya Kak. Iya, dan juga suasana danau kayaknya. Ya, yang sangat mendukung. Betul. Nah, jadi pada umumnya banyak juga setelah diolah dedah ini masyarakat menggoreng kembali gitu. Nah, ini hari, betul. Awet. Jadi makanannya awet, bisa tahan 2 sampai 3 hari. Apalagi mungkin kalau dimasukkan kulkas freezer itu bisa tahan 1 bulan karena nah ini tinggal digoreng lagi. Iya, lebih gurih. Iya. Jadi ini bisa dibawa keluar kota, keluar daerah. Bisa juga buat oleh-oleh. Dia mengering begitu ya karena. Iya. Dan memang depik ini merupakan ikan yang sangat spesial karena pengolahannya itu memang sangat-sangat beragam. Nah, umumnya kalau yang dari luar daerah ingin bawa oleh-oleh depik, rindu sama depik, selain di dedah, kita ada juga olahan depik kering. Olahan depik kering. Nah, depik kering yang tahannya juga lumayan lama. Nah, olahan depik kering nanti bisa digoreng atau dengan masakan-masakan yang lebih nasional seperti di sambal atau kalau di Gayo masih ada juga cecah depik kering. Cecah depik kering. Yang diolah pakai terong Belanda. Betul. Nanti suatu waktu mungkin bisa juga kita akan olah lagi ya Kak Rora. Mudah-mudahan ada waktunya ya Kak Ana ya. Betul. Jadi selain ini mungkin bisa kita tunjukkan juga kepada pendengar RRI
RRI dan pemirsa RRI Netnya untuk olahan-olahan ikan depik yang lain. Artinya Ana sudah tidak sabar, kita akan makan siang ya Kak. Boleh Kak Ana. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, yang saya pegang ini adalah hasil dari ikan dedah yang tadinya sudah kita olah bersama Kak Rora. Dan pendengar pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aman Pijas yang sudah memaparkan tentang didisen tadi, dan juga liku-liku lah istilahnya mengenai depik didisen dan juga dedah ini, begitu ya Pak ya. Di lain waktu kita akan bisa bincang kembali dengan judul yang berbeda, dengan tentu mungkin olahan depik yang berbeda lagi. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sama-sama Kak Ana. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, kita akan berjumpa kembali untuk obrolan budaya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.